Ora cukup kok. 133. Ini kedengaran ini. Iya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu ya guys. Orang nunggu lengkap. Ya, ya melanjutkan dari materi kemarin ya, minggu kemarin ya, minggu sebelumnya. Kemarin terakhir kita sampai apa? Ada yang masih ingat? Empirisme. Ini value-nya belum ya? Ya, kita lanjut ya. Kemarin yang tentang empirisme. Empirisme atau empirisme itu ada 3. Biasanya kita sebut dengan pilar Scrum ya. Ada 3: transparansi, infeksi, dan juga adaptasi. Oke, sebelum kita lanjut untuk materi selanjutnya itu ya. Ya, kita itu dulu ya, memahami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya telat. Apa lagi udah mulai? Ya, sebelum kita lanjut ke materi Scrum-nya, itu mau mengingatkan kalau misal kita keilmuan itu kan ada yang namanya ya. Di atas. Ya. Ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Ya. Oke, kita mengingatkan kalau misalnya kita mendapatkan ilmu itu di sharing-sharing keilmuan ini ataupun di luar ataupun di mana aja, baik ilmu sing bisa disampaikan secara lisan ataupun kita mendengarnya. Nah, itu kan ada proses ya namanya. Kalau misalnya kita tahapan menyerap ilmu atau memperoleh ilmu itu kan kita ada 3 tahapan. Ada, ingat teman-teman, ada input, ada proses, ada output. Nah, jadi ketika kita ini sharing-sharing di sini itu ketika saya menyampaikan itu kan ada proses di masing-masing ya, di teman-teman. Itu ada namanya proses input, proses, dan juga output. Sebelum bawa ke ilmu gue paham ya. Nah, inputnya kira-kira apa teman-teman ketika teman-teman mendengarkan atau mendapatkan suatu ilmu atau wawasan baru. Itu pertama kali itu gimana? Di inputnya kira-kira apa ketika mendapatkan ilmu baru atau pengalaman baru? Misalnya contoh. Ya, contohnya ya. Kan di sini saya menyampaikan materi Scrum. Berarti kan teman-teman itu kan ada proses mengelola ilmu itu ya, di dalamnya itu kan ada melalui proses input, proses, dan juga output. Nah, inputnya kira-kira apa? Inputnya ya ini. Prosesnya apa inputnya? Inputnya gitu sebelum proses. Inputnya masing-masing ya, masing-masing anak ya. Nah, Mbak Bibi inputnya Ya. berarti data apa ya sebenarnya? Materinya. Materi Ya. disampaikan. PPT nek. Mencatat. Catatan Ya, hasilnya. Catatan. Iya, entah itu dapat atau di buku. Ya, ada yang lain bisa Ya, berupa. Ya, ada berupa catatan, ada yang berupa ya itu ya PPT nih, ilmu nih. Itu ada teman-teman Video gitu. kayak gini ya, tak santai langsung ya. Jadi, ini masih mengganggu ya. Nah, itu kan kita melalui 3 proses, ada input, proses, dan juga output. Jadi, ketika kita sedang berbicara orang ahli pemateri itu ya, ketika kita berbicara dengan orang, kita mendengarkan. Itu kan tahap mendengarkan itu ada 3 ya. Ada hearing, ada listening, dan ada deep listening. Ingat nggak teman-teman? Ingat. Iya.
Kalau hearing itu sekedar kita oh iya ngerti ngomong aja kayak oh iya ini krungu iya betul gue jenenge hearing. Sedangkan listening gue dia gue bisa mendengarkan tapi gue tembe nganggo akal. Kalau si hearing gue tembe mung krungu tok, tapi nek listening gue wis nganggo akal mandang dipikir. Kayak gitu. Sedangkan yang di listening itu kita mendengarkan orang mung nganggo telinga tok, orang mung nganggo akal tok, tapi dia nganggo hati. Wis mendengarkan secara dalam. Nah, seperti itu tahapan ketika kita mendengarkan. Nah, setelah kita mendengarkan, itu ada yang namanya proses input, yaitu inputnya dari kita ketika ada orang yang berbicara ataupun dari orang yang menyampaikan ilmu, itu kita inputnya gue menangkap ilmu, menangkap maksud dan makna. Dong nggak? Ketika ada orang berbicara atau menyampaikan sesuatu, itu gue deh bisa menangkap makna nih apa sih makna dari yang orang itu sampaikan. Jadi gue maksudnya tahap orang menghearing tapi bisa meng-listening bahkan sampai meng-listening. Nah, seperti itu inputnya ketika kita memperoleh informasi atau ilmu ya. Nah, terus di prosesnya itu kita akan menganalisis bagaimana ilmu tersebut, bagaimana informasi tersebut sesuai dengan itu nih apa? Si belief system kita atau kepercayaan kita. Kalau memang itu menjadi belief system baru, itu bisa mengganti belief system yang lama ataupun bahkan lebih dominan dari belief system yang ada di kita. Nah, itu nanti proses menganalisa dan juga memilih mana yang menurut teman-teman kan masih beda-beda ya belief system masing-masing, yang menurut teman-teman baik mana yang enggak, itu nanti prosesnya itu masuknya ke proses. Itu tindakannya itu menganalisa, sedangkan di outputnya itu adalah tindakan nyata yang diimplementasikan langsung dari ilmu tersebut. Jadi dikatakan ilmu tersebut itu sukses atau paham masing-masing teman-teman ya individunya itu ketika sudah bisa melakukan sampai dengan tindakannya. Kayak sekarang kan tujuannya sekarang mau apa sih, kan gue melakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu kan wujud dari output itu kan. Nah, input itu ketika kita memahami makna-makna ketika dari materi-materi itu. Terus prosesnya itu ketika kita menganalisis dari hasil ilmu tersebut, dan juga si outputnya itu ketika kita sudah melakukan tindakan nyata dari apa yang sudah kita dapatkan. Kayak gue seperti itu guys. Itu relate-nya dengan si Scrum. Karena sekarang kan tujuannya gue melakukan perbaikan kan berarti kan mengaksi nyata orang pengen nih gue orang niat tapi sampai dengan perilaku kayak gitu. Iya, oke, siap, baik, terima kasih. Itu buat mengingatkan bahwa ruang Scrum ya perbaikan nih gue guys. Perbaikan terus menerus. Iya betul. Jadi kadang ada orang yang mungkin nyung dewek ya mendengarkan tapi kadang kan mau sampai proses menganalisis tapi belum sampai menindaklanjuti, ya berarti itu dewek urung bisa mengimplementasikan langsung. Gue juga tandanya gue ilmu gue urung sukses ya gitu ya guys. Oke, bisa ditangkap teman-teman apa esiana sing kurang mboknya boleh jelaskan meden mumeti Orang mati banget. Ya berarti inputnya kita itu mendengarkan, kemudian kita juga ada diskusi, itu kan sebagai inputnya. Kemudian kita proses itu berarti kalau singkatnya itu kita menganalisa data dari diskusi atau materi yang disampaikan materinya. Nah, setelah kita menganalisa, kita memilih tindak lanjut apa yang akan kita lakukan. Itu akan menjadi output dari pemrosesan penganalisan itu tadi. Betul. 100 juta rupiah diambil di bank. Jadi kemudian pelajaran Mas Kiki yang disampaikan. apa gue? Wong Jawa ngatain tentang ilmu itu sebenarnya ilmu kelakuannya nanti Tahu. dikatakan suatu ilmu ketika Dilakukan. sampai ke tingkat perilaku, sampai tingkat tindakan. Itu sih sebenarnya ilmu.
turun ke output ya itu belum ilmunya belum yang baik. Akan ya. Saya kira dia Mas Kiki. Iya. Mas Kiki udah merangkak. Iya pernah ya. Ayah juga itu diskusi yang sampaikan Mas Kiki. Yang pada akhirnya ketika ada sharing ilmu kita perlu menyadari bahwa satu, sebaik apa kita menginput, sebaik apa kita itu memasukkan, menyerap apa yang disampaikan. Wis betul wis nyerap wis main, itu juga urung cukup. Ternyata butuh kita memiliki kemampuan analisa yang bagus, gitu kan. Memiliki analisa, menilai, mempertimbangkan, kayak gitu ya teman-teman, analisa bener apa bener, apa iya apa ora, itu ada analisa. Nah kemudian setelah analisa juga belum cukup, ternyata kita juga perlu proses berikutnya, yaitu outputnya ada itu berupa tindakan nyata gitu. Dalam ketika kita belajar itu ada masalah 3 itu di situ ketika kita belajar. Apakah masalahnya itu di input, kita nggak bisa mampu menangkap gitu, mendengarkannya kurang dalam. Bisa juga masalahnya di proses, mungkin inputnya udah oke, tapi proses menganalisa itu kan beda-beda ya, cerdasannya teman-teman, cerdasan setiap individu itu kan memang beda-beda dalam menganalisa. Kemudian sudah dianalisa juga kadang-kadang juga ada masalah di outputnya, orang anak tindakan nyata. Dia ada 3 masalah dalam belajar, yaitu inputnya, prosesnya, sama output. Ketika kita menyampaikan suatu pesan, itu juga menyampaikan itu baru gimana, di input kan, baru menyampaikan gitu. Nanti si orang itu nanti setelah input pun belum tentu ya dia nangkep bener, nangkep Sesuai makna. iya, nangkepnya bagus, daya tangkapnya bagus kan belum tentu. Habis itu dia memproses, kemudian dia ketinggalan. Jadi menyampaikan pesan, orang ngomong terus langsung berubah, tidak begitu. Menyampaikan pesan, ditangkap, diproses, kemudian ada perubahan. Itu perlu memahami proses belajar. Oke, gitu ya teman-teman ya, sekedar pengantar untuk sebelum kita lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke value Scrum ya. Kemarin kita lanjut sampai ini ya. Kemarin kan terakhir empirism, selanjutnya ada value Scrum. Kita arep urut apa arep sesuai dengan urutan yang sesungguhnya, apa urutan ini aja? Sesungguhnya. Ya, urutan yang sesungguhnya. Berarti yang pertama apa? Komitmen. Yang pertama komitmen ya, kalau sesuai dengan urutan yang di Scrum ya. Bunyinya gimana teman-teman? Mengikat. Komitmen pada Goals. goal. Ya. Aja bunyinya ya. Bunyinya komitmen pada goal. Untuk definisi dari komitmen tersendiri, Mengikatkan diri pada Suatu perjanjian. kesepakatan dan kebenaran. ya Ya. kebenaran ilahiyah ya. Ya. Jadi di sini makna dari komitmen adalah mengikatkan diri pada suatu perjanjian, kesepakatan dan juga kebenaran ilahiyah atau kebenaran sing wis Harus dinego. iya betul, orang nego, orang bisa ditahu kenang apa gue. Nah, itu seperti itu ya guys ya. Kita masih nyangkut di 3 elemen manusia, ada materi, akal dan juga hati. Kalau perjanjian itu kan masih pakainya materi ya, soalnya wujud ya gitu. Perjanjian biasanya kan tertulis, sedangkan kalau misal kesepakatan itu biasanya bisa rapatia tertulis tapi lebih kayak deal ya kayak gitu ya. Terus sedangkan kebenaran ilahiyah itu kan pakainya rasa kayak gitu ya guys. Kata kuncinya itu adalah mengikatkan diri
pada sesuatu yang pada suatu perjanjian, kesepakatan dan juga kebenaran ilahiyah. Oke, yang kedua apa teman-teman? Fokus Fokus ya. Yang kedua fokus. Fokus pada pekerjaan. ya, fokus pada pekerjaan agar cepat selesai ya guys ya. Nah, definisinya itu apa? Memusatkan Hati Hati dan tindakan agar cepat pada selesai. suatu pekerjaan agar cepat selesai ya. Jadi kalau bisa dibunyinya itu adalah fokus pada pekerjaan ya. Nah, untuk definisinya itu adalah memusatkan hati, pikiran dan juga tindakan pada suatu pekerjaan untuk agar cepat selesai. Dan gaweane ketika kita fokus otomatis kan kita cepat rampung, terus juga waktunya bisa termanage dengan baik ya. Ibaratnya bisa mau biasanya ngaku 5 terus jadinya bisa 10 itu bahkan itu ya. Di luar dengan perkiraannya kita itu. Awalnya mungkin kayaknya bisa 5 deh, tapi ketika fokus ternyata bisa sampai 6, 7 bahkan sampai 10 gitu ya guys. iya. Terus yang ketiga apa? Respect Ya, respect. Respect bunyinya apa? Respect? pada anggota tim, Ya, pada tim lain dan orang lain. ya respect itu sendiri menghargai, menghormati ya guys ya sesama rekan Menyayangi. kerja ataupun orang lain. Jadi orang mesti sama rekan kerja tuh, tapi mungkin juga iya ya, berarti kerjanya tuh. Kalau mulian itu Iya betul kalian. Harus Nah seperti itu. Bodoh. Terus yang keempat Keterbukaan. keterbukaan ya. Jadi keterbukaan itu apa? terbuka menyampaikan salah Ya terhadap Pendapat orang lain. ya keterbukaan. Jadi kita keterbukaan untuk bisa apa ya menerima ya betul menerima masukan ataupun pendapat dari orang lain ya. Jadi ketika kita sudah respect otomatis kan lebih enak banget loh ketika kita sudah melewati respect untuk menerima pendapat dari orang lain itu lebih kepenak karena ini sudah urutan ya. Terus yang terakhir itu berani terbuka untuk berubah iya perbaikan. Kalau misalnya itunya Bu Ya. definisi iya Bu teman-teman. iya terbuka. Monggo, Pak. Iya. Oh, karan. Koron siapa? Oh, Ya terbuka terhadap perubahan itu kalau bisa didefinisikannya itu kita terbuka terhadap masukan Untuk perbaikan. ya untuk perbaikan ruhnya diperbaikan kayak sekarang kan untuk perbaikan gitu. Terima kasih Pak Hendri. Terus selanjutnya ada keberanian ya guys ya yang terakhir ya. Untuk keberanian itu bunyinya di sekarang itu adalah berani untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan kebenaran ilahiyah ya, bukan kebenaran individu ataupun kelompok. Jadi ketika kita sudah menyampaikan keberanian berdasarkan kebenaran ilahiyah, gue lebih gampang untuk masuk ke dalam seseorang atau suatu kelompok daripada kita menyampaikan tapi berdasarkan kebenarannya kayak gue gitu. Itu ya kurang. Ya seperti itu sudah urutan ya. Ketika orangnya sudah berkomitmen ketika orangnya sudah fokus mesti berkomitmen, dan ketika orangnya sudah respect mesti wis fokus kisi. Jadi orang kena diwalak-walik jadi gue bisa jadi berani kisi terus jadi malah jadi respect kayak gue orang nana itu ya guys. Itu terus berani terus jadinya berani terus jadi orang respect. Keberanian tidak didasari dengan kerespekan. Iya gue Keberanian untuk Tidak respect. tidak respect. Tidak. Ya seperti itu dari Scrum value atau nilai Scrum. Ada yang ditanyakan? Halo. Sepakatan waktu kan? Ya oke. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak lanjut dulu. Belum. Dalam? Mas. Meja bundar coba. Kapan gradasi apa? Iya, kalau Iya, meja kayak- bundar dari rampung. Meja Iya, bundar dari meja Iya, bundar. Iya. sekarang anak duit. Kan kursi dua dia.
Oke, kita lanjut ke komitmen ya guys. Ke komitmen. Kayaknya yang bisa begini botol. Urung. Iya. Wis. Sih kalau teman-teman apa sih ya? Karo Kayaknya kok rasanya manis ini ya. Iya, di komitmen. Ya di komitmen ya guys. Itu ada komitmen dalam Scrum itu ada product goals, ada sprint goals, dan juga definisi of done. Di sini kita ngapal, ayo orang ngapal lagi ya, ngapal aja nih. PG, SG, dan juga DD. Gue nek nyong ya. Gue main gampang. Jadi komitmen gue hal sing komitmen apa kan mengikatkan diri ya. Jadi sing wis menjadi komitmen dalam suatu Scrum itu adalah product goal. Itu goal kita ketika kita sudah membuat product goal, sudah membuat sprint goal dan juga definisi of done, gue nek bisa gue ora diganti di tengah jalan, diganti dalam tanda kutip diturunkan, misal kayak wis arep targetnya wis arep tembok wis arep habis tapi ternyata goalnya jadi belum tercapai lah, dunia lah jadi tercapai, orang kena kayak itu ya. Jadi apa sih wis ditulis di sprint planning ya itu yang menjadi goal kita, kecuali komitmen itu bisa diganti kecuali sprint goal atau product goal tersebut itu sudah tidak relevan. Sebagai contoh dalam IT, ini kan sekarang nang IT ya, nang apa ya bahasanya? Software. Iya software ya betul lah Mas Iki ya kayak gitu. Nah itu kan di software ya, ketika kita pembuatan software biasanya kan rencananya nggawene kuwi sing ana A B C, ternyata ketika 1 tahun kemudian pas software MCR di gue ternyata A B C gue secara relevan malah gue sing jadi kayak B C D, otomatis kan kita adaptasi nih untuk yang sing mone ada di D kan ditambahi ibaratnya fitur-fiturnya apa gimana gitu. Nah kan mungkin kita arep melakukan apa sing wis direncanakan tapi sedangkan produkku itu orang relevan loh di saat itu gitu loh. Walaupun rencananya ya betul di kondisi itu gue secara relevan itu bisa diganti bukan karena memang tidak relevan, bukan karena menurunkan targetnya atau goalnya gue. Oke. Gitu dengan persetujuan ya, tim juga dan juga PO. Kalau PG kan itu ranahnya PO, jadi itu nanti di bawah ada proses mempengaruhi si PO apabila kita ingin mengganti si produk goal tersebut. Jadi kudu melobi. Itu kan nanti ada ranahnya masing-masing ya. Nanti di bawah dijelaskan. Stay tune nih. Gede banget. Oke, sebelum kita lanjut, kesepakatan waktu dulu ya guys. Kira-kira mau sampai jam berapa? Sampai Kok katanya ibu sedikit berapa? Hah? Kata ibu. wis digawa nggak? Wis. Bisa pakai pos pakai Wis. Iya. Ya ora ana duit. Wis digawa. Wis. Ada digawa dulu. Ya sih ini kayak nih. Rock and sis. Ayolah. Colokan ya? Ini pede Ya sih. mati. Apa macan nyongon wis. Seneng pede membantu, saya membantu loh. Apa mbak? Mbok pikir kalau membantunya. Adem kok. Oh, nggak terus. Dipasang. Udah tenang oke. Aduh. Ambilnya ya. Ambil. Iya kesepakatan waktu sampai jam berapa? Maksudnya semaksimal sampai jam 9 kalau Pak Fandi. Maksimal 4. Setengah 5. 4 seperempat. Masih berapa? Setengah 5 jam setengah sih. Setengah 5. Setengah 5. Maksimal setengah 5 ya. Ya. Oh iya, COD aja di 5. Gimana teman-teman? Iya, setengah 5. Oke. Sudah ya teman-teman ya. Ya kayaknya bagus deh, kayak apa kan? Ya tapi nang kene urung Oh kan. iya ini ya. Hmm. Ya nggak usah nih soalnya. Ketemu lagi ya. Kayaknya udah lah kalau seperti itu. Ya wis lah. Master. Oke kita lanjut ya guys. Dari komitmen ada pertanyaan apa ora? Enak pertanyaan apa ora? Insyaallah. Kalau oh, belum. Belum. Mbak siapa? Ayo. Yul. Belum. Tangan Yun. Mbak karena takon aja sini sini kuriku. Mau ditakoni gitu kalau takoni. Gue takon balik ya guys.
Oke, kita lanjut ya guys. Kalau gitu, selanjutnya ada Scrum Team atau Sprint Team dalam Scrum. Ada yang pertama itu ada Scrum Master, terus yang kedua ada PO, Product Owner, dan yang terakhir ada Developer. Tapi biasanya urutannya sing pertama gue ada PO dulu. Karena apa? Karena PO kan tugasnya itu kan memaksimalkan value yang membuat si itu ya, membuat target atau strategi dan juga goal. Itu biasanya ditaruh di awal biasanya. Terus yang kedua biasanya developer, karena developer itu yang memaksimalkan create value, yang membuat value itu developer. Terus Scrum Master gue yang terakhir, karena behavior itu yang dari perilaku, mengatur perilaku dan juga lingkungannya ya. Kemarin kan sudah disampaikan itu menjaga lingkungan, sistemnya, habitat, budayanya, culture itu. Itu ya teman-teman ya. 3. Create value. Bisa dilanjut? Bisa. Selanjutnya ada developers. Jadi kita lanjut dulu dari developer ya. Di developer ini ya terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam menyelesaikan tugas dan bertanggung jawab. Jadi kita kembali lagi, developer itu kan create value atau membuat value. Jadi itu terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam menyelesaikan tugas dan bertanggung jawab. Jadi uangnya wis berkomitmen, wis fokus, kayak yang sudah kita bahas di value Scrum. Jadi keahlian boleh membuat value wis iya betul, ahli ya wewenang penuh bisa menyelesaikan tugas dan juga tanggung jawab, bisa bertanggung jawab, bisa berkompeten. Terus kompeten itu kompetensi ya? Kemampuan. Berarti yang memiliki Ability. Ability itu kompleks, menyelesaikan sampai menyelesaikan sih, bukan melakukan. Sih kamu tanya ability Ray. Ability ini paling hafal. Yo, ability ya. Ya. Itu kita sampai dengan menyelesaikan, jadi ability itu komplit. Jadi orang mau melakukan tapi sampai dengan menyelesaikan itu ya. Kalau misalnya developer itu yang bertanggung jawab, yang pertama bertanggung jawab itu membuat rencana untuk sprint backlog. Jadi ketika sprint itu si developer itu wis siap apa sing arep dilakukan untuk mencapai goal sing wis dibuat dan juga strategi. Kan otomatis kita sudah membuat ya di sprint produk backlog. Nah itu kan nanti kan udah dibuat, nah otomatis kan kita diberikan ya untuk di sprint backlognya. Nah itu kita membuat rencana untuk sprintnya, kira-kira arep ngapa untuk dari strategi itu, dari goal itu kayak itu wis dua pikiran, kira-kira arep ngapa dari ini itu cara gampang. Terus yang kedua, mewujudkan kualitas sesuai dengan definisi of done. Definisi of done itu kan tujuannya dikatakan si target itu atau si goal itu tercapai atau berhasil, itu kan bisa dilihat dari definisi of done-nya. Itu mewujudkan kualitas definisi of done. Jadi definisi of done yang baik itu sing kepriwe itu kan, kalau misalnya definisi of done itu kan baiknya terdiri dari minimal 3 ya guys ya. Lengkap apa ya, lebih main ya, betul, lebih rinci ya, betul ya. Itu kan mewujudkan kualitas sesuai dengan definisi of done. Jadi membuat definisi of done gue sing berbobot ya gue, orang mau asal ditulis. Dan definisi of done itu kan harus terdiri dari angka-angka ya, bisa kita ukur kayak gitu. Sampai nanti dewek dari target ini berhasil lapora itu ya. Ya oke. Barangkali ada teman-teman anak insight baru, mau anak sing sepemahaman teman-teman, anak sing lain boleh disampaikan ya guys ya, diskusi ya.
Satu pemahaman. Iya, Mbak Bibi. Developer satu membuat rencana, yang kedua mewujudkan kualitas, yang ketiga menyesuaikan atau adaptasi tiap hari, kemudian yang ketiga bertanggung jawab sebagai seorang profesional, orang yang memiliki kompetensi itu kan profesional. Ya itu develop intinya Apa ya? gawe rencana, Sesingkat itu tapi gawe rencana, Sesimpel itu. sesimpel aja. kualitasnya ditingkatkan atau dieksekusi rencana itu untuk agar kualitasnya Meningkatkan. meningkat, beradaptasi tiap hari, bertanggung jawab. Developer idealnya itu yang memiliki kompetensi ya, yang atas itu kemampuan. Kepengen sih bisa kayak tapi mampu ora, ada kemampuan enggak. Jadi developer itu idealnya orang yang memiliki ability atau kemampuan. Kalau mampu ya berarti dimampu. Meningkatkan kemampuan. Developer. Kalau mampu Shopee, oh berarti kan belajar Shopee. Dari mengenal cara bikin toko, mengenal toko yang baik seperti apa, kayak gitu. Itu kan memang memiliki kemampuan. Kalau di Medan itu kemampuannya sampai ditulis guys. Jadi seorang CS misalnya dia harus memiliki kemampuan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu. Dia sudah bisa cek mana, habis itu ditingkatkan kemampuannya sampai di mapping seperti itu. Jadi bisa mengetahui kemampuan masing-masing itu sudah di level mana dan nanti mau kemana. Kalau di sana sampai segitu mengatakan kemampuan. Memang gagal ya. Siji kemampuannya bisa nambal ban murah. Lorone setelah nambal ban mungkin bisa mengenai kelistrikan. Nah, kelistrikan terus bisa mengenai apa kan kira-kira kan ya. Sing paling rumit sing ilmu urung diturunan orang subur. Nah, ini harus diturunkan. Jadi kena ya. Iya. Yang udah paham mana yang gimana. Sehingga ya ini pun misal seorang yang itu bisa menyampaikan, oh saya mampu di sini dengan PD, saya mampu di bagian Wih, yang tambal ban yang mampu kan bisa diuji dan itu memang hasilnya jadi bocor mana? Malah tambah maning. yang kedua selain tambal ban yang dandani lampu buat masalah kayak apa yang mampu. Dengan Jadi ngomong dengan sadar dan memang bisa diuji silakan diuji. Ya iya. Nah, sedangkan apa namanya kita itu kadang-kadang bingung. Jadi kau mampunya apa? Kadang-kadang kan bingung. Mampunya apa ya? kadang mampu, kadang ora. Itu kaitannya tentang kemampuan. Ability. Kadang berhasil, kadang ora. Oke, berarti. Berhasil. Semua karena WD. Ayo ngomong. Gue. Gitu ya. Di sini kebetulan mappingnya belum. Dia mlebu backlog ngarep. Iya, kesadaran diri. Sebenarnya ngurusi Shopee itu tuh punya kemampuan apa sih? Barusan kok didelegasikan kan ngurusi Shopee. Sebenarnya orang itu harus memiliki kemampuan. Ngetik. Shopee ya kemampuan pertama
bisa menggunakan komputer. Iya iya. Ya paling dasar kok, ini paling dasar menggunakan komputer isi. Mana lo simulator ini Komputer ya. berarti kemampuan dasar yang kedua kira-kira apa? Iya. Menek TV ya, jaringan ya. Dia bisa ngonek-ngonek itu orang yang ketiga kayak Iya betul. buat akun ya Bisa membuat Bisa menyelesaikan bisa masalah. login dan login akun. Duh ini. Itu kan nanti diajarin pakainya. Ayo PKL di sini. Nah, Ustaz. Upload dengan benar. Kalau produk baru itu bisa diupload dengan dalam upload itu kan ada kemampuan tulis deskripsi, kemampuan riset produk, kemampuan foto produk dan video produk, bisa balas chat dengan baik melayani, Bisa belanja. bisa memproses, Iya bisa belanja. bisa memproses apa namanya pesan. Habis itu yang dasar, yang advance mungkin ada lagi. Advance itu yang mungkin bisa main tokonya jadi rame, dia punya ide-ide, dia tokonya jadi akeh Giveaway. Masih ya. Ada sih ya. Bisa. Giveaway diskon besel. Iya. Laris. Orang lihat apa? Beli pahala. Ya oke ya. Nah, developer itu orang yang memiliki kemampuan, tugasnya membuat rencana, habis itu mengeksekusi dengan kualitas yang semakin bagus, mewujudkan kualitas sesuai dengan yang disiapkan, Bertanggung jawab. habis itu beradaptasi setiap hari, habis itu bertanggung jawab seperti seorang profesional. Ya, lanjut. Ya, selanjutnya kita lanjut ke product owner atau PO. Bertanggung jawab memaksimalkan value atau optimize value ya dari hasil iya. Apa? Optimize ya. Optimize ya tuh. Maximize. Memaksimalkan. Kudu maksim loh. Iya, gue pacar gue ya. Apa? Entong anaknya. Kayak lagu-lagu. Kamu adalah itu. Iya, Masya Allah. Bukti Nah, gue. gitu. Iya, sih. Gara-gara Terima muncul kasih bocah. sudah menonton. Entong lah Sim Eka. sih apa? Oh malah Maxi apa? maksudnya- Sampah kok apa? Iya, nggak ngerti. Maksim. Mantannya Prilly. Biar nggak terkunci. Orang yang Intinya selebrasi. Yang orang ngerti Prilly. Ini siapa ya? Itulah tidak gunanya Anda semua. Jadi, saya Prilly. Siki kan. Oke, bertanggung jawab memaksimalkan value dari hasil produk yang dikerjakan oleh Scrum Team. Jadi, si PO itu bertanggung jawab memaksimalkan value dari produk yang sudah dikerjakan oleh Scrum Team yang itu tadi 3 orang tadi ya. Scrum Team itu 3 orang tadi, masih ingat ya? PO bertanggung jawab dalam mengelola produk backlog yang efektif termasuk mengembangkan dan mengkomunikasikan produk goal secara eksplisit. Jadi, mengembangkan dan mengkomunikasikan produk goal secara eksplisit. Eksplisit itu apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, jelas, gamblang, kayak apa ya? Iya, betul. Orang-orang asing di apa ya? Tersirat kayak gitu orang-orang kayak Kode-kode. gitu, guys. Iya, Anak, kode-kode. Sandi rumput. Kalau itu Bapak namanya sih. apa? Cewek. Lawannya eksplisit. Oh. Eksplisit. Berarti kamu yang berisik. Ya, Iya. iya itu ya. Si paling implisit. Paling berisik. Dan bener rahasia. Penuh teka-teki. Ek. Itulah. Sandi rumput. Iya udah. Yuli. Yeay. Sandi rumput. Oh. Ya, jadi
PO gitu ada tugasnya mereka si PO menerjemahkan apa sih keinginannya dari stakeholder ya. Jadi mana harus bisa mengkomunikasikan dan juga mengembangkan secara eksplisit, secara jelas, secara gamblang. Jadi kono-kono kan ada stakeholder ya, anak bahannya si investor, anak si apa sih namanya? Founder. Iya, founder biasanya kan pengennya apa ya kan, kadang orang mesti bisa mengungkapkan ya pengennya apa atau bisa menerjemahkan. Nah gue yang kau menerjemahkan adalah si PO. Komen menyampaikan mau sekarang tim iki loh nasi kepengen kayak kira-kira strategi apa gitu untuk bisa mencapai ini gue Ya, Bu. ting kayak gitu guys. Guys mau onyo ketinggalan Selanjutnya yang kedua, membuat dan juga mengkomunikasikan produk backlog item secara jelas. Itu masih bersangkutan ya dengan yang tadi ya. Kan harus membuat strategi, tapi setelah sudah membuat strategi dan juga golek, kok ya otomatis diomongin ya yang batir-batir ya. Mau itu kalau strategi ya orang bisa mencapai kayak gitu. Selanjutnya menyusun produk backlog item. Kayak strateginya ya ibaratnya cara dewek PBI, tapi ya itu strateginya lah cara gampangnya. Itu menyusun si strategi itu setelah golek ya golek kayak gitu ngomong baik. Selanjutnya yang keempat, memastikan produk backlog itu transparan ya ngomongnya enggak golek live kasih jawab ya transparan, terlihat dan dipahami. Transparan ya maksudnya iki loh guys, cara nasi ditutup-tutupi, terlihat dan juga dipahami. Ngomong transparan, terlihat tapi ternyata orang bisa dipahami yang teman-teman ya pada baik gitu ya guys. Ya penerjemah ya. Transparan menggunakan sandi rumput. Iya hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Si paling eksplisit. Iya deh. Selanjutnya ada PO dapat melakukan tugasnya sendiri atau mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain dengan tetap bertanggung jawab penuh. Jadi kata kuncinya di sini itu adalah PO gue bisa melakukan tugasnya dewek, tapi PO juga bisa mendelegasikan tanggung jawabnya kepada orang lain, tapi tanggung jawab penuh masih ada dalam si PO. Sebagai contoh, kalau misal di perusahaan itu kan PO biasanya kayak CEO ngerti gak? Ini barang ngerti. CEO berarti orang sih ngerti bisnis, utaknya bisnis. Nah itu CEO. Nah CEO kan otomatis kan sibuk ya. Jadi kadang bisa mendelegasikan si tugasnya si PO itu terhadap kepada orang yang paham. Otomatis ketika kita mendelegasikan otomatis kan kita harus wong sing wis paham aja asal mendelegasikan. Nah itu nanti kita bebas mendelegasikan ke siapapun. Sing penting orang tersebut itu tahu apa sih di bisnis itu ya lah. Seperti itu. Tapi si PO tetap bertanggung jawab apabila ada kesalahan ataupun mungkin ada suatu problem dalam suatu melakukan si tanggung jawab itu, PO tetap masih dalam ikut campur gue maksudnya salahmu ya salahku kayak tanggung renteng bahasanya nek nang dewek gitu. Jadi salahmu salahku tuh umumnya wis melimpakan kowe gawe salah itu berarti salahmu yang orang melu itu orang kayak gue, tapi tanggung renteng kayak gitu guys. Ketika orang sudah mendelegasikan seperti itu, mendelegasikan secara penuh tapi dewek tetap masih bertanggung jawab kayak gitu teman-teman. Iya, oke. Siap. Oke, selanjutnya mewakili kebutuhan banyak stakeholder. Nah, gue mau sih sudah disampaikan di awal. Jadi stakeholder itu kan banyak. Nanti keinginannya mereka itu langsung disampaikan ke si PO. Nanti si PO itu menerjemahkan dan juga menyampaikan ke teman-teman gitu loh, anak harapan kayak gue. Terus selanjutnya siapapun yang menginginkan perubahan PB wajib meyakinkan PO. Nah, itu tadi komitmen yang tadi ada product goal, ada sprint goal dan juga definisi organ. Itu ketika mau diganti PB-nya itu boleh nanti kalau misalnya itu sudah tidak relevan itu nanti kita meyakinkan si PO karena memang itu ranahnya si PO. Kayak gitu guys. PO-nya bisa ketahuan gue. Iya bisa langsung guys. Iya.
Iya, kepala semuanya masih yakin. Itu ada pertanyaan dari si PO, Dari si PO ada. Oh. Jadi tugasnya PO apa sih? Mengembangkan Dan dan mengomunikasikan produk backlog. Cara Pertama produk backlog berarti yang bulanan itu Iya, ya, secara jelas ya dengan jelas itu. Terus yang kedua Terus yang kedua kita sebagai PO gue kudu bisa membuat dan mengomunikasikan produk backlog item PBI strategi berarti jadi pertama mengembangkan ya. mengembangkan Dan produk goal PG tadi itu produk Kata-kata mengembangkan itu artinya ini teman-teman berkembang gitu ya. Iya. Mengembang itu kan namanya. Mbak. Jadi artinya sebenarnya itu bertanggung jawab untuk terus-menerus membuat pertumbuhan atau perkembangan atau perubahan. Gitu. Makanya kata-katanya adalah mengembangkan. Jadi seorang PO itu nggak ada berhentinya untuk memperbaiki. Kayak produk saja sebenarnya itu nggak bisa fix loh. Kalau fix berarti kita orang adaptasi. mestinya seorang PO itu bisa melihat produk ini harusnya lebih bagus ketika seperti apa, tambahin apa, kualitasnya apa, atau dimurah atau Rekrutmen dukun. di kualitasnya dinaikkan atau apa itu PO selalu ada ide. Karena ini kata kuncinya adalah mengembangkan. Terus yang kedua adalah membuat PBI dan mengomunikasikan produk backlog. item. membuat, mengkomunikasikan, menyusun. Yang pertama itu mengembangkan produk goal. Kalau yang selanjutnya itu membuat dan mengomunikasikan KPI. Membuat dan mengomunikasikan produk backlog item secara jelas. Pertama berarti produk goal, yang kedua adalah PBI atau strateginya ya. Tiga masih PBI. Tiga menyusun itu berarti Prioritas. memprioritaskan. Tidak semua PBI itu Prioritas. iya, jadi semuanya sih Ngerti sih. tapi apakah kamu itu dipentingkan atau diprioritaskan apa? Ya Iya. tidak. Oh, kami dijawab. Jawabannya. Ketidakmasih nih. Kemudian memastikan produk OTW. backlog Sabar. transparan, terlihat dan intinya sih dapat produk goal, dapat produk item, terus disusun, diurutkan, terus produk backlognya itu pastikan terlihat transparan dan bisa kita akses. Gitu ya? Ya. Gawe produk goal, gawe strateginya, produk backlog item itu kan pada baik strategi. Cara biar Lebih dukun. ya. Lanjut. Nah, ini keterangan. PO. CM. Orang ini ngantuk ya ngantuk baik. Di dirimu karena lain. Oh, dirimu ora ih. Kita lagi. Mau salahnya wis trans. Tender. Langsung berjanji. Ya lanjut. Oke, Scrum Master. Scrum Master itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Scrum seperti yang didefinisikan dalam Scrum Guide. Jadi di sini ada kata kuncinya menyelenggarakan Scrum. Menyelenggarakan Scrum itu anak apa baik guys? Jadi Scrum. Sprint planning ya betul. Sprint planning dulu, Iya. baru dari Scrum ya. Terus Jadi review. dari Scrum mesti gitu ya. Terus sprint review, sprint retrospektif ya. Tapi nanti di sini ada 5, ada namanya pengembangan layanan atau produk, layanan produk kayak gue. Warna 5 di tengah-tengahnya sih setelah dari Scrum. Oke, yang kau dibahas Naisar ya. Iya. Masih penasaran gak? Enggak. Udah lah. Enggak. Iya, enggak. Kita lanjut ya.
Nah, itu nanti yang menyelenggarakan itu adalah Scrum Master. Mereka melakukan ini dengan membantu semua pihak memahami teori dan juga praktek Scrum baik di dalam Scrum team dan organisasi. Jadi si Scrum Master itu membantu memahami teori dan juga praktek Scrum team baik itu kepriwe Scrum team dan juga organisasi. Padahal Scrum Master itu udah paham. Itu ya guys, mohon maaf ya guys. Depan. Jadi bantu kayak seperti itu. Jadi teori berarti kan materinya ya guys. Nah prakteknya gue ketika kita sudah melakukan si eksekusinya, kayak kita wis langsung praktek di sprint planningnya, di dailynya itu udah ke priwe gue guys. Iya. Nanti Scrum Master kita saat ini yang saat ini sedang melakukan Proses membantu semua membantu pihak teori. memahami teori. Iya, Jo. Iya, Jo. Semangat, Dok. Semangat. Semangat ya, Ro. Siapa sekarang? Roy. Mbak Vivi Semuanya Scrum Master. orang itu. Scrum Masternya Pak. Bukan nih. Roy. Seperti itu. Terus stakeholder itu. Iyalah. Investor. Yuk. Kayak nyong investornya. Lanjut ya guys. Lanjut di slide selanjutnya ada Scrum Master, masih di Scrum Master. Scrum Master bertanggung jawab atas efektivitas Scrum Team dengan meningkatkan prakteknya dalam kerangka kerja Scrum. Jadi Scrum Master bertanggung jawab atas efektivitas Scrum Team. Jadi si Scrum Master itu bertanggung jawab atas efektivitas. Efektivitas apakah teman-teman memaknai dari efektivitas? Efektivitas ya, makna dari efektif. Ya efektif lah, efektifnya itu apa? Efektif dan efisien. Efisien dan Iya. efektif kan berbeda. Ya. Apa? Efektif berarti kayak misal orang tadi Semangat dalam jam sesuatu, tapi papat ya berarti kudu jam papat. Orang tadi efektif deh. Efektif itu Hasilnya Apa? lebih apa ya? Tapi main tapi cepat. Iya, gitu. lebih main lebih cepat cara gampangnya kayak gitu ya. Iya. Efektif. Ibaratnya Lebih hemat juga. Wes. apa Ada Mbak? faktor. Menurut Jadi saya efektif itu menghemat biaya, tenaga dan waktu, berarti lebih ke percepatan ya. iya. Kayak dewek gue bisa manage gitu cara bahasanya dewek gue bisa manage ketika dengan waktu yang ini dewek gue bisa selesai gitu. Jadi orang sing terbuang waktunya, orang sing kayak kita kan kemarin belajar apa clean thinking kan nang kayak kan sekarang kan mengurangi pemborosan. Nah itu gue bertanggung jawab atas itu guys. Iku gue saya nek anak pemborosan. Woi gue. Iya coba sing efektif gue guys. Gue komputer yang ini. ya jadi mau teman-teman itu ketika prosesnya itu mau sih kurang baik itu juga masih tanggung jawab itu mengingatkan itu ya. Mau jadi bersedia ya untuk mengingatkan Bersedia. juga ya guys. Iya, Bersedia. Ya, diingat bersedia para. Bersedia. Siap, mulai. Ya seperti itu ya guys. Nah selanjutnya Scrum Master adalah true leader yang melayani Scrum team dan organisasi secara lebih besar. Oke masuk proses belajar aku sendiri itu menjadi true leader. True leader apa? Pemimpin sejati. Ya pemimpin sejati adalah yang melayani gue cara-caranya Bro. inang ini gue Hubung lain. melayani Scrum team. Nanti disebutkan nanti Scrum team itu apa baik sih? Itu nanti ada tanggung jawab Scrum team. Scrum Master itu tanggung jawabnya apa sih? Nanti ada tanggung jawabnya sama si PO, sama Scrum team dan juga sama si organisasi. Itu nanti di bawah. Itu ya, kita langsung ya. Ke bawah. Oke, ini yang Efektivitas definisinya apa itu? Ya pernah diskusi sih. efektif dan efisien. Efektif gue. Efisien waktu ya. Efisien. Efisien. Ingat kan? Sit ya. Mulai dari sebutannya di sini ya. Iya. Gue anu berdasarkan Kita kan sering ngomong efektif, efisien. Apa gue efektif, kalau gue efisien. Sebagai contoh, semisal sih sebenarnya efektif itu efisien ketika kita mau ke Malang dari sekarang
hari otomatis kepriwecaan ya kita ke Malang Sabtu jam 5 sore gitu. Apa lewat kereta atau lewat mobil atau bis gitu sih kira-kiranya jam 5 sampai Sana. sana. Ketika kita sampai sana jam kita nentuin pakai motor sampailah Malang jam 4. Targetnya kan jam 5. Nah itu yang dinamakan efektif karena sesuai tujuan, baik tujuannya maupun waktunya gitu. Sesuai target itu namanya efektif. Nah kalau sudah Iya, benar. efektif kita baru ngomong efisien. Kepriwe ya caranya Malang jam 5 wis betul kana tapi harganya lebih murah men dapat orang bisa kakek Keluaran. harga tuh kebetulan orang subur itu pas dolar Bali Melo. ya murah tapi kira-kira jam 5 nang Malang bisa pemakai bus wah nah itu yang dinamakan Efisien. Berarti efisien di biaya ya. Kalau waktu nggak masuk efisien. bisa juga Oh, bisa. bisa juga lebih cepat ya sebenarnya bagaimana main lebih cepat lebih murah Iya dan tapi efisien itu baru bisa dibicarakan ketika sudah efektif. Ketika sudah mencapai efektif sampai tujuan belum. Jangan kita belum bisa sampai tujuan tepat waktu. Sudah sampai tujuannya guys ngerti. Sekram ini efektivitas sekram. Ya maksudnya sekram itu sudah sesuai tujuannya, sesuai dengan sekram kan itu dibentuk oleh sekram. Oke, terima kasih Pak Henry untuk mengingatkan. Efektif dan efisien. Iya. Jadi tahu dasar, tahu tengah, tahu dhuwure gitu sebenarnya. Maksudnya ada pondasinya ana dhuwur, ana tengahnya ana dhuwur. Atape Jangan ngomong efisien tahu belum efektif. ya sama kayak kemarin kita ngomong. Mari kita tumbuhkan kedisiplinan gitu. Mari kita kembangkan kedisiplinan kita itu semisal gitu. Kembangkan sudah tumbuh kayak gitu. Jadi kita tahu akar dan tahu batang lain gitu. Mengerti gue enak ngobrol ya. Tahu batang, tahu akar. Jangan-jangan akarnya belum betul gitu. Masalahnya kita pasti pupuk lah, pasti apa lah, umur gitu. Irung dia apa? Tandur. Iya. Kan irung ditandur, belum ditanam kan malah kita udah mau Mengembangkan. Udah panas. kan sering terjadi gitu ya. Berarti efektivitas efektif dan efisien. Ya, efektif itu mencapai tujuan, baik tujuannya maupun waktu, maupun biayanya. Biaya kan bagian dari tujuan ya, waktu juga bagian dari tujuan. Nah, lapangan sering mana? Ya salah kaprah ya, kurang tepat. Memahami makna itu makna. Sabar itu maknanya kita ya mislah apa gitu kan atau mungkin malah kemarin yang dari itu yang kemarin dasar teman-teman yang saya omongkan itu sabar itu adalah suatu kepercayaan bahwa kita bakal mencapai ketika melalui proses itu ngeri dari jadi memaknai sabar itu adalah gue percaya bahwa nanti bakalan sampai ketika kita ngelakuin prosesnya itu sebenarnya berarti sabar itu proaktif, aktif berusaha dan aktif percaya gitu. Turun apa? Sabar. Sabar. Baiklah. Sebelumnya pasrah. Kalah sih gitu. Ya wis lah. Sabar itu berarti gue kon percaya bahwa targetmu bakalan tercapai melalui prosesnya. Seperti halnya kamu percaya akan datangnya pagi ketika malam sudah mulai pekan. Asik. Kalau malam Status Hari ini. Syair ya. insya Allah pagi itu akan Support hari ini.
dari kelihatan ada laki-laki. Iya. Contohnya kayak gimana? Bayani ceritanya anak Pang. anak pang. Wow. Omongannya gitu. Pengen yang lebih seneng nganggo kata levisma dan bolong-bolong. Ya kok bolong ya lah. Jadi kalau bolong kan aku nanti. Ceritanya kayak gitu. Nah, dengan adanya saya sebagai orang tua, ya nih. Gitu kan. Bagus. Nah, Dibayang. Angel ya. Aja Yani berarti. Roy. Ya bisa itu. Yang mana-mana gue. Apa ya, Rai? Yang kenapa nih? Apa ya? Roy pernah dibayang nah. Pena. Sing jenengane sabar, nyuwe yakin. Roy apa ya nih? Roy. Roy itu bakalan baik, bakalan sadar, bakalan dia memiliki kesadaran nanti. Dan ini saya lagi berproses untuk menyadarkan. Saya lagi berproses untuk memberikan build system, menanamkan, menumbuhkan. Aku yakinnya bakalan baik. Sampai. Itu jenengane sabar bukan berarti pasrah terus ora percaya. Ya wis lah kan ketone kan pasrah. Slogan jadi utama hilang gue. kepercayaan. Iya bisa. Ya itu caranya bisa melakukan. Gue berarti makanya sabar gue yakin. Ya punya usaha. Usaha Proses lah ya. dan Sabar yakin memproses. prosesnya itu bakalan sampai ke tujuan. Ini versi siapa? Versi siapa teman-teman? Ya teman-teman sih diskusi. Sarudin Al Banjari. Nanti saya kirim ya itu di kitab Udah. di kitab apa lah. Jurus. Nanti saya kirim di Ngomongin banget taruh. Taurat. Link videonya. itu tuh. Kata-kata. Kata-kata. Jadi sabar itu maknanya nih. Om subur menjadi sabar. Sabar terbitlah. Dari kesabaran. Tapi sabar akhirnya subur. terbitlah. Endingnya subur. Begitu Disingkat banyak kita SPR. ngomong, sabar. Ya, ini kan sabar kalau sabar ada apa? Dah. Tembe takon sepisan. Sabar maknanya apa? Aku bisa sabar. Orang udah subur. Ternyanyi yang mesti wali hati-hati sama. Aku sabar. Berarti teman-teman memahami makna, teman-teman lagi putus asa, sabar ya Mbak. Berisik. Ditepuk-tepuk deh, Pak. Sabar itu berarti yakin nanti akan sampai. Seperti yakinnya, Tapi nanti banget ya, Mbak. seperti yakinnya apa? Aku pada Pagi hari yang akan datang ketika proses malam. Insyaallah. Bersabar, Mas. terbitlah Pacar. pagi. Malah gak bisa. Ora bisa ngerti ngawe kata-kata itu. Berkata-kata Tindakan langsung. langsung tindakan. Terbitlah setelah terang terbitlah kamu. Jadi gelap maksudnya. Apa ya, Bu? Oke. Lanjut ya, layanan SM pada Scrum Team. Yaitu yang pertama, membimbing anggota tim untuk bisa melakukan self managing dan juga cross function. Jadi self managing itu bisa memanage dirinya masing-masing. Iya, bisa memanage diri sendiri. Jadi tanpa dioprak-oprak, tanpa disuruh-suruh, ke dheweke kan bisa memanage awake dhewek kayak gue. Dan cross function itu maksudnya satu orang itu nggak hanya bisa melakukan satu keahlian aja ya, tapi bisa ya betul lintas fungsi, cross lintas ya betul. Itu bisa lintas fungsi. Jadi Mbak Yuli orang Munang, Mbak Yuli nang apa? TikTok
TikTok. Iya, berarti konten ya. Rampung bisa konten tuh, tapi ya bisa untuk produksi dan juga lain-lainnya kayak gitu ya, Mbak Yuri ya. Servis itu. Iya, nyoba servis kan. Pasang mesin. Tapi motornya dewek ya, motornya dewek. Nyopot ban. Udah bisa kontrol sama sang. Bongkar pasang. Iya. Terima Orang bongkar, terima terima pasang. pasang. Jadi ketika ada temennya yang mungkin lagi berhalangan atau ada acara atau misal lagi nggak berangkat sakit, itu kita orang keteteran, orang bingung, ki siapa yang melakukan kia, apa misal di mandek itu orang. Soalnya ketika si timnya itu kurang, misal lagi berhalangan, itu kita bisa menggantikannya, itu guys, tanpa orang sesuai dengan passionnya masing-masing, orang sesuai dengan job desk itu ya. Tidak boleh sakit. Iya. Tidak boleh. Slogan itu. Sehingga tidak terjadi slogan tidak boleh sakit. Iya. Tutup. Dalam Tutup jika hari kiamat ya, Mbak. kayak warung Madura. Iya. Selanjutnya ada membantu Scrum Team fokus pada pembuatan increment bernilai tinggi sesuai dengan DOD. Jadi membantu Scrum Team itu untuk increment. Kayak mutan rawingi increment apa? Berulang. Salah. Berkembang sedikit demi sedikit. Maaf ya, Mai. Ada tutup ya. Ya, berkembang sedikit demi sedikit sesuai dengan DOD, definisi offline yang sudah kita buat. Gue berkembang lebih baik ya, otomatis ya. Saya malah ora. Terus selanjutnya yang ketiga, menghilangkan hambatan untuk kemajuan Scrum Team. Jadi yang misalnya hambatan-hambatan itu Scrum Master itu Kontribusi. wajib membantu menghilangkan hambatan tersebut itu ya. Men Scrumnya gue berjalan dengan lancar jaya. Mantap. Cibuk. Mantap jiwa. Selanjutnya, yang keempat itu memastikan bahwa semua acara Scrum berlangsung positif, produktif, dan tetap dalam rentan tempo. Nah, ini gue memastikan ya acara Scrum tersebut itu positif, maksudnya sesuai dengan apa sih goal yang akan kita tuju, terus produktif. Berarti makna dari produktif guys. Produktif. Ada yang tahu? Banyak. Semakin banyak. Semakin banyak sih bisa kita lakukan ya produktivitas. Nah itu ya, jadi baik. Nah terus selanjutnya sesuai atau tetap dalam rentan tempo kayak gitu. Jadi sesuai dengan waktu sih sudah ditetapkan. Misal kita sprintnya sampai dari tanggal ini sampai dengan tanggal 25 misal kayak gitu. Contohnya sekarang kan kita kesepakatannya sampai dengan tanggal 5. Nah ini kita wajib mengingatkan ya Scrum Master sama Scrum Team untuk sampai dengan temponya. Berhubung temponya ini sudah habis. Ini kapan? Ya. Ya gimana? Hah? Orang. Monggo saya cukupkan, tapi barangkali ada pertanyaan boleh lah. Om Ya, syukur. Dokter mau bertanya. Tangan sih ya. Orang. Belum. Iya. Oke. Kalau misal belum, saya cukupkan ya untuk sharing ilmu pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan maknanya dan juga sampai dengan analisisnya, sampai dengan tindakan nyatanya. Jadi dikatakan ilmu itu sudah berhasil Tidak atau ada sukses. urung tindakan. Ke Iya. SMD secara PO konten. Ya. Secara ringkes sama tugas. Tugas SM secara ringkes ya. Sing apa ya? Sing di maknai nang aku sendiri ya. SM gue bertanggung jawab dalam menghilangkan hambatan. Terus gue sing function gue, jadi bisa teman-temannya gue timnya gue bisa melakukan lebih dari satu pekerjaan. Jadi ketika anak teman-teman sing keteteran kan kita bisa langsung memberikan atau mengkontribusi langsung nih gue. Jadi orang-orang nang tim juga kerjasamanya kok ketika kita sudah cross function kerjasamanya juga lebih baik karena orang-orang sesuai dengan job desk. Aku butuh nyong mau malu gue jadi orang bisa itu kolaborasi ya, betul, kolaborasi. Ini betul. Ya gue gitu Mbak. Terus sing pertama kan tadi apa? Menghilangkan hambatan. Terus bisa cross function lintas fungsi. Dan ya Hambatan.
hambatan kayak misal dalam Scrum itu kan biasanya kan anak kendala ya Masalah. dari kendala Tools. pribadi ataupun toolsnya atau prosesnya ya. Nah itu bisa dibantu konsultasi pertanian ya bisa dibantu ya kayak nek misal orang bisa bantu pun kan kok bisa di si SM itu bisa konsultasi menyampaikan ke orang yang lebih tahu mungkin kayak misal aku orang ngerti sing laptop misal apa kayak jero-jerone kayak misal ana sing laptop bejat atau apa kan secara langsungnya kan aku orang ngerti ya betul. Nah itu bisa dikonsultasikan sama sing lebih ngerti sehingga kayak ya membantu ya kayak memfasilitasi kayak gitu seperti itu bukan ya teman-teman ya gitu. Iya, teman-teman. Masih di SM ya itu nanti itu kan baru ke Scrum timnya. Nah itu nanti ada ke PO nya sama ke organisasinya. Jadi ke PO terus ke organisasi itu masih 24 ya Kak kurangnya ya. 6 kurang lo. Iya kalau Iya, selonggi ya guys. berarti kan kurang Alhamdulillah. 24 ya. Alhamdulillah. Iya 24. Kurang 24 guys target kita. Oh iya kayak gini guys cara-carane nang kene gue lagi ada sprint untuk menyelesaikan 26 slide Scrum ini bareng teman-teman. Nah, kayak berhubung game iki wis di sepil 2, berarti kita kurang 24 slide Scrum gitu ya guys. Itu gue. Lagi proses memahami bersama. Iya. 1 minggu. Iya. Sprint sih tadinya 1 minggu. Untuk satu seminggu 6 slide. Iya targetnya. Bolak-balik. Berarti setiap hari apa berarti Kak? Kemarin biasanya setiap hari, tapi waktunya kan kita Sabtu dan juga Minggu kan kita nggak mesti ketemu. Jadi kemarin dibikin itu apa? Dibikin kelompok. Ketemu yang lain. Iya. Pas ketemu bahan juga lamar. Maxim. Tapi jodoh prioritas itu Iqbal. Iqbal lapangan apa? Kayak Bayu anu gawang ngendi ki? Disunting apa jeruk ya? Kayak Ya, lagunya celah. Feby Putri kan. Emang kalian udah kehilangan nyong ya? Terus sih. Ya kan hilang sih. Nah, bukti yang kalau dimasukin ke yang grup yang mau lomba, saya kan kirim. Nanti dikirim ke Kirimannya. Ini tak dihapus apa matiin ya? Iqbal. Iqbal Jambari. Jamal. Ya Jamal.